warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Dawiyah, saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat dari kelompok 3 angkatan 31. Sebagai seorang yang menduduki jabatan, ASN harus memiliki kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, seseorang cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan. Berikut penerapan etika publik yang saya terapkan sebagai pelayan publik. Nilai-nilai dasar etika publik yang saya terapkan adalah dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, seperti contoh membuat laporan kinerja setiap bulannya, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, baik itu dengan atasan maupun dengan rekan kerja atau mitra lainnya. Saya Lutfida dari instansi Dinas Pemuda dan Olahraga. Sudah menjadi kode etik ASN, melaksanakan tugas dan fungsinya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Selain itu, sebagai ASN harus mau melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Oktaviawati SIP, salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Bandung Barat, gelombang 6, kelompok 3, angkatan 31. Bentuk aktualisasi etika publik dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan publik secara cepat, sesuai dengan standar operasional prosedur, dan memiliki rasa tanggung jawab. Dengan menjalankan etika publik, maka diharapkan pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik yang memiliki integritas moral yang baik dan peduli kepada masyarakat. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya NS Winda Panggabean, peserta Latsar gelombang ke-6. Saya sebagai analis penganggaran di kantor BKAD Kabupaten Bandung Barat. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Seorang ASN harus mampu bersikap tenang, netral, dan tidak terpengaruh pada hal-hal yang memprovokasi pelayanan. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, saya Miss Rina Budiana Putri, peserta Latsar CPNS gelombang 6. Saya menjabat sebagai ahli pertama asesor SDM aparatur di BKPSDM Kabupaten Bandung Barat. Berikut implementasi nilai-nilai dasar etika publik saya. Pada saat bekerja, tentunya saya tidak mengambil keputusan seorang diri. Ketika mengkonsep, membuat perencanaan, dan juga melakukan evaluasi pelaksanaan sebuah asesmen, saya perlu berhubungan dengan banyak pihak. Disitulah saya belajar dan berusaha untuk menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama ketika bekerja. Ketika menjadi fasilitator pelaksanaan asesmen, saya dituntut untuk bersikap profesional dan juga selalu menjunjung tinggi standar etika yang luhur kepada para peserta. Selain itu, saya juga berusaha untuk melakukan pelayanan secara tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna. Kenalkan, nama saya Nene Rimayanti, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari kelompok 3 angkatan 31. Sebagai calon aparatur sipil negara, tentunya kita harus menerapkan etika publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayanan publik. Adapun wujud aktualisasi saya dalam menerapkan nilai-nilai dasar etika publik adalah saya mengolah data yang berkaitan dengan sumber daya air, misalnya menentukan lokasi sungai dengan menggunakan suplai ArcGIS. Hal ini merupakan wujud aktualisasi nilai-nilai dasar etika publik dalam menjalankan tugas secara profesional
dan membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Implementasi etika publik di tempat kerja salah satunya dapat dilihat dari cara berpakaian aparatur sipil negara. Contoh cara berpakaian yang salah ialah mengenakan pakaian yang tidak rapi dan berantakan. Tata cara berpakaian yang benar sebagai pelayan publik ialah mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Bermalas-malasan dan suka menunda pekerjaan bukanlah cerminan dari etika publik seorang ASN. Seorang ASN harus memiliki etika bekerja yang baik. Seorang ASN harus bekerja dengan baik, cepat, dan tepat, tanpa melakukan penundaan pekerjaan dan bermalas-malasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Walianti, peserta Latsar CPNS dari kelompok 3 Angkatan 31 gelombang 6. Etika publik adalah nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kenapa etika publik penting? Karena seorang manusia pada hakikatnya dilihat dan dinilai berdasarkan tingkah laku yang menyertainya. Seorang ASN harus memiliki 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan sebagai bahan bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Berikut ini implementasi etika publik yang saya terapkan, yaitu dengan menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta menghargai komunikasi, konsultasi, dan bekerja sama baik dengan atasan, rekan kerja, atau mitra lainnya. Halo, saya Rahmadona, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat tahun 2021. Wujud etika publik yang saya lakukan di tempat kerja adalah dengan memberikan layanan kepada masyarakat secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan pelayanan perekaman KTP elektronik bagi pemula ke desa-desa yang tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Bandung Barat. Dengan memberikan etika publik yang baik kepada masyarakat, maka pelayanan publik dapat dilaksanakan secara optimal dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang memiliki integritas moral yang baik dan peduli terhadap masyarakat.